Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kampus Report Learning Edition kembali hadir menyapa Anda. Bersama saya Ausi Alaya Ilmi yang akan menyampaikan laporan pembelajaran pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Kita akan mengulas hasil kajian dari presentasi makalah kelompok 2 yang berjudul Membangun Jurnalisme Profesional, Analisis Keterkaitan Sejarah, Undang-Undang Pers, dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu, laporan selengkapnya. Pemirsa, jurnalisme sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi. Artinya, pers memiliki peran penting sebagai pengawas jalannya kekuasaan dan penyeimbang dalam kehidupan berbangsa. Namun, bagaimana jurnalisme sampai ke titik itu? Jawabannya dapat kita telusuri melalui sejarah panjang pers, undang-undang yang melindungi, hingga kode etik yang menjadi pedoman moral wartawan. Pemirsa, sejarah pers dunia dan Indonesia secara global cikal bakal jurnalisme bisa dilacak sejak akta diurna di Romawi kuno. Papan pengumuman yang dipajang di ruang publik lalu pertemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15 menjadi revolusi besar yang melahirkan surat kabar modern. Di Amerika, surat kabar public occurrences pada tahun 1690 menjadi penanda awal jurnalisme modern. Begitu pula pemirsa, di Indonesia pers mulai berkembang pada abad ke-18. Pada masa kolonial Belanda, surat kabar seperti Dharma Kondo dan Oetesan Hindia digunakan sebagai alat perjuangan. Tokoh penting seperti Tirto Adi Sawerjo dengan Medan Prijaji bahkan disebut sebagai pelopor pers nasional. Peran pers semakin terasa pada masa kemerdekaan, di mana media terasa pada masa kemerdekaan, di mana media menjadi sarana penyemangat rakyat. Namun, kebebasan itu sempat terpasung pada masa Orde Baru, ketika pers hanya menjadi corong kekuasaan. Reformasi 1998 menjadi titik balik kebebasan pers di negeri ini. Lalu pemirsa, perlu diketahui juga bahwa setelah reformasi lahirlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Inilah tonggak penting bagi jurnalisme Indonesia. UU Pers menjamin kebebasan pers sebagai hak asasi warga negara. Wartawan juga mendapat perlindungan hukum dan menjalankan tugasnya. Tidak ada lagi mekanisme pemberedelan seperti di masa lalu. Namun pemirsa, kebebasan pers bukan berarti kebebasan tanpa batas. Undang-undang ini juga menegaskan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus kontrol sosial. Bahkan perusahaan pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi jika ada pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, pers bebas tetapi tetap harus bertanggung jawab. Lalu pemirsa, disinilah peran kode etik jurnalistik menjadi sangat penting. Kode etik adalah pedoman moral wartawan. Ia mengatur agar berita selalu akurat, berimbang, dan tidak menyesatkan. Wartawan wajib menjaga kerahasiaan narasumber, dilarang menerima suap, dan tidak boleh mencampur adukan fakta dengan opini. Jika ada kesalahan, wartawan wajib melakukan koreksi dan meminta maaf kepada publik. Semua ini adalah bentuk komitmen agar masyarakat tetap percaya pada media. Karena tanpa kepercayaan publik, pers akan kehilangan fungsinya sebagai pengawal demokrasi. Namun tantangan besar hadir di era digital. Informasi menyebar begitu cepat di media sosial. Sayangnya tidak semua informasi benar. Fenomena hoax dan disinformasi kini menjadi ancaman serius. Dalam kondisi ini, wartawan dituntut untuk tidak hanya cepat tetapi juga akurat. Pers
arus utama ditantang untuk tetap menjunjung tinggi prinsip verifikasi. Mahasiswa komunikasi sebagai calon jurnalis harus membekali diri dengan literasi media, kemampuan analisis dan sikap kritis, karena di era informasi siapapun bisa menyebarkan berita, tetapi hanya wartawan profesional yang bisa menjamin kebenarannya. Pemirsa, itulah rangkuman dari presentasi makalah kelompok 2 dengan judul Membangun Jurnalisme Profesional, analisis keterkaitan sejarah Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Dari sejarah panjang pers, lahirnya UU Pers, hingga tegaknya Kode Etik Jurnalistik, kita belajar bahwa jurnalisme bukan sekedar profesi menulis berita. Ia adalah amanah untuk menjaga kebenaran, mengawal demokrasi, dan menjadi agen perubahan sosial. Untuk itu, saya Ausi Alayelmi mengucapkan terima kasih telah menyimak Campus Report Learning Edition kali ini. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. See you, goodbye, and back to you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.